Halo semuanya, wah seneng banget rasanya bisa nemenin Anda di panduan kali ini. Hari ini kita bakal mupas tuntas bacaan leksionari khusus untuk Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, tepatnya untuk tanggal 14 Mei 2026. Kita punya bahan yang super kaya hari ini, karena kita bakal membedah teks dari Injil Lukas, Mazmur, Kisah Para Rasul sampai Efesus. Jadi, siap-siap ya, kita bakal bongkar ini pelan-pelan supaya pesan intinya benar-benar bisa kita tangkap. Nah, sebelum kita mulai, mari kita jujur sebentar. Pernah nggak sih Anda ngerasa begini? Kita tuh udah rajin baca setiap bacaan dari teks yang berbeda-beda, tapi pas selesai, kita malah bingung dan mikir, tunggu dulu, ini benang merahnya apa ya? Terus makna utamanya buat hidup saya apa? Tenang aja, itu wajar banget kok. Makanya, panduan kita hari ini sengaja dirancang buat menjawab kebingungan itu. Kita bakal ngerangkai titik-titik dari teks-teks kuno ini jadi satu kesatuan makna yang solid buat kehidupan kita sekarang. Oke, biar gampang, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas makna kenaikan Yesus. Kedua, kita lihat intisari Lukas dan Mazmur. Ketiga, kita masuk ke Kisah Para Rasul dan Efesus. Keempat, nah ini bagian serunya, kita bakal merangkai keseluruhan maknanya. Dan kelima, kita tutup dengan panggilan aksi nyatanya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, kenaikan Yesus sebagai sebuah transisi yang sangat krusial. Gini, kalau kita dengar kata kenaikan, kadang kita mikirnya ini cuma sekedar momen perpisahan yang sedih di mana pelayanan fisik Yesus di bumi udah selesai. Tapi sebenarnya maknanya jauh lebih besar dari itu. Ini adalah momen yang bisa kita sebut sebagai pelantikan kosmik. Ibaratnya, ini adalah sebuah transisi di mana Kristus pindah dari kehadiran fisik yang terbatas oleh ruang dan waktu untuk menduduki tahta kedaulatan universal. Kedaulatan inilah yang jadi prasyarat mutlak atau modal utama yang ngejamin kelangsungan misi gereja di bumi. Jadi, setiap gerak pelayanan kita itu didukung penuh oleh kuasa surgawi ini. Luar biasa kan? Lanjut ke bagian kedua, kita akan lihat bareng-bareng intisari dari Lukas dan Mazmur tentang otoritas surgawi. Tapi, sebelum kita bisa benar-benar mengerti otoritas itu, kita perlu kenalan dulu nih sama satu konsep penting dari Lukas 24. Istilah kerennya adalah kardiognosis. Artinya apa? Ini tuh semacam momen di mana Kristus membuka selubung kognitif kita atau ngasih pencerahan langsung ke dalam hati kita. Karena sejujurnya, tanpa adanya kardiognosis ini, rencana besar Allah di dalam Alkitab ya cuma bakal jadi misteri yang tertutup rapat. Pencerahan inilah yang jadi kunci buat kita memahami semuanya. Coba perhatiin betapa kerennya koneksi antara perjanjian lama dan baru ini. Di satu sisi, Mazmur 93 itu dengan puitis menggambarkan kedaulatan Allah. Tahtanya yang udah teguh sejak zaman purbakala, keperkasaannya menjaga bumi, dan kuasanya yang bisa naklukin gelombang samudra yang dahsyat. Nah, di sisi lain, Lukas 24 ngasih lihat bukti konkretnya lewat Yesus. Tahta yang teguh itu dibuktikan dengan Yesus sebagai pengenapan semua nubuat. Keperkasaannya kelihatan banget saat dia mengangkat tangan ngasih berkat imamat sebelum naik ke surga. Dan ujungnya, kemenangan mutlak ini direspons dengan penyembahan penuh takjub dari para murid. Pas banget kan? Terus apa urusannya sama kita di zaman sekarang? Kalau dulu ancamannya air samudra yang dahsyat, badai kita sekarang wujudnya beda. Mulai dari kekhawatiran ekologis, pemanasan global, sampai disrupsi teknologi digital yang bikin stres. Inti dari teks ini mau ngingetin satu hal yang penting banget. Kedaulatan Tuhan itu bukan berarti badainya bakal tiba-tiba hilang. Sama sekali bukan. Kedaulatan berarti kita dikasih kemenangan untuk berjalan melalui dan bahkan berdiri di atas badai tersebut. Kita nggak perlu takut karena Raja kita memegang kendali atas setiap atom di alam semesta ini. Kita bergeser ke bagian ketiga, intisari Kisah Para Rasul dan Efesus, di mana kita bakal bahas soal mandat dan penyingkapan. Sekarang, fokusnya pindah dari tahta surga turun ke bumi, spesifiknya ke mandat buat gerejanya. Kisah Para Rasul 1 ngasih 3 sorotan utama. Pertama, ada janji Roh Kudus. Ingat ya, kuasa ini murni diberikan sebagai kapasitas spiritual untuk melayani, bukan buat cari panggung atau kejayaan politis. Kedua, ada geografi misi yang makin meluas, dari Yerusalem terus menyebar sampai ke ujung bumi. Ini artinya kita disuruh keluar dari zona nyaman. Dan ketiga, kepastian bahwa Dia akan datang kembali. Ini ngasih kita harapan sekaligus dorongan urgensi untuk bergerak. Di tahun 2026 ini, yang namanya menjadi saksi atau melakukan marturia, itu udah nggak bisa cuma sekedar kata-kata manis aja. Kita harus berinovasi. Menjadi saksi di era modern berarti kita berani ambil bagian dalam advokasi lingkungan hidup dan menunjukkan kepemimpinan yang etis di ruang digital. Kalau kita merawat bumi, itu bukan cuma tren sosial loh, tapi tindakan nyata yang punya surat tugas langsung dari tahta surgawi. Ide ini makin dipertegas kalau kita baca surat Efesus 1. Rasul Paulus bilang, Kristus itu udah didudukan sebagai otoritas tertinggi, alias kepala atas segala sesuatu. Nah, kalau Kristus itu kepalanya, berarti gereja adalah tubuhnya.
Secara teologis, ini tuh maknanya dalam banget. Ini berarti kita semua sebagai gereja adalah tangan dan kakinya yang nyata di bumi untuk menjalankan otoritas kosmis tersebut. Logikanya gini, kalau sang kepala berkuasa atas seluruh alam semesta, otomatis tubuhnya juga punya tugas mutlak buat merawat alam semesta itu. Masuk akal banget kan? Masuk ke bagian keempat, waktunya kita merangkai semua makna ini menjadi visi tentang gereja yang dinamis. Setelah kita kuliti satu-satu, mari kita jahit semuanya biar kelihatan gambaran besarnya. Ada satu kutipan menarik dari sumber kita yang menyimpulkan ini dengan sangat sempurna. Kenaikan Kristus adalah pelantikan kosmis yang mengubah status gereja dari sekedar komunitas pengingat menjadi instrumen kedaulatan Allah. Teman-teman, faktanya saat ini Kristus nggak hadir secara fisik di bumi untuk mengutin sampah plastik atau ngelawan hoax di media sosial. Karena itulah, kuasa ilahi dari pelantikan kosmis ini ngedorong kita sebagai gereja untuk putar otak dan bergerak. Kitalah yang dipimpin oleh Roh-Nya untuk merawat lingkungan dan ngebangun ruang kehidupan sosial yang adil hari ini. Dan akhirnya, kita tiba di bagian kelima, panggilan aksi nyata jemaat. Waktunya kita menatap ke bumi. Karena teologi sekeren apapun gak bakal ada gunanya kalau cuma jadi teori doang kan? Kenaikan Kristus ini seolah menantang kita buat berhenti terus-terusan menengadah ke langit nungguin mujizat dan mulai menunduk menatap ke bumi dengan penuh tanggung jawab. Leksionari kita ngasih 3 langkah nyata yang bisa langsung dipraktekkan. 1. Bangun kedalaman teoekologis. Mulailah selipkan doa-doa untuk pemulihan alam, sebagai tanda kita ngakuin dia itu raja atas semua ciptaan. 2. Inovasi liturgi ekologis, bawa iman kita ke aksi nyata, misalnya dengan ngurangin jejak karbon atau mulai serius mengelola sampah di rumah tangga kita sendiri. Dan 3, advokasi digital, pakai medsos Anda untuk hal-hal yang benar, sebarkan narasi damai, keadilan, dan kesadaran lingkungan, bukan ikutan nyebar kebencian. Jadi, kita sampai di penghujung panduan kita hari ini. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Coba renungkan pertanyaan besar ini. Jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus telah menjalani pelantikan kosmis dan Dia benar-benar bertakhta atas setiap atom penyusun ciptaan ini, lalu langkah spesifik apa yang bakal Anda lakukan esok hari untuk merawat bumi dan ruang digital Anda? Saya harap sesi kita hari ini berhasil ngebantu Anda merangkai dan menemukan makna sejati dari Leksionari 14 Mei 2026. Terima kasih banyak udah belajar dan menyelami topik ini bareng saya. Sampai jumpa di panduan seru berikutnya dan selamat beraksi nyata.